Selamat datang kembali di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Ya, itu tadi gue kasih selingan. Sebenarnya gue lagi trial and error buat episode-episode gue ke depannya. Jadi kita akan mencoba untuk mungkin menggunakan background music dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin, supaya nggak bosan juga, make sure lo orang udah chill dan lain-lain, karena kita akan ngebahas Marvel Eternals. Seperti pada episode-episode sebelumnya, kita akan ngebahas sinopsisnya dulu, terus ngebahas cast and crew, abis itu review gua yang tanpa spoiler, dan kesukaan dan ketidaksukaan gua terhadap film ini gitu. Jadi ya, make yourself comfortable and let's go. Oke, pertama kita akan bahas sinopsisnya dulu. The Saga of the Eternals. Jadi Marvel Eternals ini pembuka dari kemungkinan film Eternals lainnya. Eternals ini adalah ras alien kuno dan mereka adalah makhluk abadi yang hidup di bumi dan membentuk sejarah terhadap peradaban manusia. Kalau lu orang udah pada nonton Avengers Endgame di 2019, nah menyusul dari peristiwa itu, di film Eternals ini terjadi sebuah tragedi tak terduga yang memaksa para Eternals ini untuk kembali berkumpul. Karena latar waktunya ini dimulai dari beberapa ribu tahun sebelum Masehi, kurang lebih 4000 tahunan sebelum Masehi gitu, dan mereka sempat pecah kongsi gitu di 2000-an sebelum Masehi. Dan karena mereka alien dan bukan manusia gitu ya, jadi mereka hidup beribu-ribu tahun dan membantu manusia membentuk peradabannya gitu. Yang sebenarnya hidupnya mereka ini dirahasiakan ya dengan caranya mereka gitu loh. Akhirnya karena sebuah peristiwa, yaitu kemunculan Deviant atau musuh bebuyutan mereka dari zaman baheula, zaman 4000 tahun sebelum Masehi itu, membuat mereka harus berkumpul dan berdamai satu sama lain untuk mengalahkan Deviant. Dan seperti di beberapa film Marvel lainnya, selain para Eternals, di sini ada juga penggambaran dari pembuatnya Eternals, atau dalam tanda kutip Tuhannya para alien Eternals ini, yaitu Arishem. Dialah yang sebenarnya membuat Eternals menjalankan misi untuk berburu Deviant. Jadi seperti apa sepak terjang para Eternals untuk mengalahkan Deviant? Apakah mereka bisa kembali berkumpul dan kompak untuk menyelamatkan bumi? Langsung aja lo orang tonton di bioskop, karena filmnya udah rilis kalau nggak salah sejak tanggal 11 atau 12 November lalu. Gue baru banget nonton itu di tanggal 13. Oke. Ya, tadi sinopsis udah, sekarang kita lanjut ke cast and crew. Jadi film Eternals ini disutradarai oleh
Chloe Zhao dan ditulis juga oleh Chloe Zhao. Terus ada Patrick Burley, ada Ryan Firpo, ada Cas Firpo. Ini kelihatannya mereka bersaudara. Terus based on komik Marvel Jack Kirby. Untuk para cast di sini gue sebutin pemeran utama dan beberapa aktor pendukung atau cameo-cameonya ya. Jadi pertama ada Gemma Chan sebagai Cersei. Kalau lu orang nonton Crazy Rich Asia, dia yang jadi Astrid Leong yang anggun banget itulah. Gila pokoknya Gemma Chan keren banget. Terus lanjut ke Richard Madden sebagai Ikaris. Terus ada Mami Angelina Jolie sebagai Tina. Gue gak nyangka Angelina Jolie itu masih bisa memerankan film anak muda seperti ini. Dia flawless banget anjir, gokil. Lanjut ada Salma Hayek sebagai Ajak. Nah Ajak ini dia nanti sebagai leader dari para Eternals. Jadi Salma Hayek di sini memiliki peran yang cukup penting ya. Terus lanjut ada Kit Harington sebagai Dan Whitman atau Dan Whitman. Iya, kebetulan Kit Harington di sini jadi sebenarnya lebih ke pendukung karena dia jadi pacarnya si Gemma Chan versi manusia. sorry spoiler dikit. Terus lanjut ada Kumail Nanjiani sebagai Kingo. Kingo ini masih anggotanya di Eternals. Kit Harington itu manusia biasa, bukan di Eternals ya. Terus ada Leah McHugh sebagai Sprite. Ada Brian Tyree Henry sebagai Pastos. Terus ada Lauren Ridloff sebagai Makkari. Nah, Lauren Ridloff ini memerankan Makkari yang digambarkan tidak bisa bicara, jadi berbicaranya pakai bahasa isyarat. Nah di sini keren banget karena kita dikasih lihat ya bahwa pahlawan itu ada yang nggak sesempurna manusia yang lain gitu. Tapi ya dia kan bisa tetap berbuat baik. Ya karena dia punya kekuatan super sih by the way. sorry. Anyway. Ada Barry Keoghan, ya gue nggak tahu cara bacanya sebagai Druig. Jadi Barry Keoghan ini bisa dibilang dynamite duonya Makkari atau Lauren Ridloff. Terus ada Ma Dong-seok sebagai Gilgamesh atau Don Lee. Dia di sini jadi dynamic duonya Tina atau Mami Jolie. Terus untuk di sorry. Terus untuk di aktor cameo atau yang selintas di sini ada Harry Styles sebagai Eros. Nah nanti lu orang tonton aja karena lu nggak akan menyangka bahwa kok dia tiba-tiba ada. Terus ada David Kaye sebagai Arishem. Dia nggak muncul sebagai orang tapi cuman pengisi suaranya Arishem aja. Sama ada Mahershala Ali. You won't believe it until you watch this movie, man. Trust me. Nah lanjut, kita langsung bahas filmnya ya, dan semoga gua nggak spoiler. Jadi seperti yang di sinopsis, ini adalah saga pembuka dari saganya Eternals. Kalau sebelumnya kan kita tahu terpisah-pisah gitu ya, ada Captain America, Black Panther, Iron Man, lain-lain gitu. Nah kalau ini ibaratnya semacam Avengers-nya
Jadi diperkenalkannya di film ini, habis itu nanti baru dibikin film selanjutnya, dan jika memang kemungkinan ada cerita yang berdiri sendiri atau spin-off-nya, ya berarti kan tinggal pecah cabang aja gitu. Nggak kayak di Avengers kan, mereka justru bikin karakter utamanya dulu, abis itu disatuin, baru deh tuh ada spin-off yang lain. Nah, untuk saga pembuka sejujurnya secara cerita menurut gua terlalu apa ya? Di awal tuh terlalu berat. Tapi sebenarnya untuk orang yang menonton ini, kalau dia udah ngikutin dari zamannya Iron Man 1 sih harusnya biasa aja gitu ya. Dan just enjoy the movie gitu, dan enjoy the story. Udah gitu visualnya keren banget lagi. Cara mereka ngasih penggambaran di luar angkasa, terus ngasih penggambaran di bumi, dari peradaban manusia masih sangat amat sederhana sampai ke peradaban hampir maju waktu di Babylon. Itu digambarin gitu di sini. Terus megah banget, benar-benar megah, meskipun ya CGI-nya juga di beberapa poin masih kasar. Terus tapi itu di awal. Jadi di awal emang kita dimanjain banget, dan alur ceritanya ini agak maju mundur. Sebenarnya kalau lu mungkin udah di atas 15 tahun, harusnya saya udah tetap bisa catch up ya dengan story-nya. Karena film ini tuh ratingnya 13 plus kalau di Indonesia, dan itu sangat amat menyebalkan. Ya, untuk part bagian menyebalkannya nanti di chapter selanjutnya. Kita balik lagi tentang ceritanya. Kalau yang gue lihat tuh pertama tuh lambat banget gitu kayaknya. Terus karena mereka harus mengumpulkan para Eternal lainnya gitu ya. Jadi dari situ baru kebuka tuh latar belakang masing-masing selama hidup di bumi tuh kayak gimana. Itu sumpah lambat banget, dan apa ya, menurut gue di beberapa scene agak bikin ngantuk. Tapi banyak juga scene-scene yang bikin kita ketawa. Jadi meskipun film durasinya ini di atas 2 jam, masih bisa dinikmati. Nah, selanjutnya ini mungkin kita udah merapat ke arah hal yang gue sukai dan tidak gue sukai ya. Tapi gue akan bahas yang tidak gue sukai dulu. Terkait cerita, Eternals ini di apa ya, di bagian cerita solusinya, solusi dari sebuah masalah gitu ya kan. Kalau di Eternals nih, gue ngegambarinnya gini. Introduction, jadi latar belakang background mereka, masalah, terus mereka punya solusi, terus ada lagi solusi paling besarnya gitu, atau resolusinya. Nah, dari solusi ke resolusi itu sangat amat cetek, sangat amat tidak menggambarkan kekompleksan dunia Marvel. Gue nggak tahu sih, mungkin karena memang ini targetnya adalah anak 13 tahun atau anak-anak kecil ya, karena mereka udah dibeli Disney anyway gitu. Solusi dan resolusinya itu sangat amat dangkal, benar-benar dangkal. Sekali lagi gue sebut dangkal banget. Kayak lu nonton Black Panther yang pas si apa ya, pokoknya kayak lu nonton Black Panther di mana tuh kayak lu udah wah seru tiba-tiba drop gitu. Wah, itu nyebelin banget, bener-bener kayak apaan sih, kok solusinya gini doang. Terus kayak hah, what the fuck, nggak ada yang lebih kompleks kok, terlalu simple. Agak menyebalkan, meskipun di belakangnya ada twist. Nah, ini yang masih nyelamatin si Eternals ya, karena di belakangnya ada twist, dan
cukup membuat gue kayak what? Terus lanjutannya gimana kayak gitu. Gitu guys. Nah, kalau tadi hal yang gue benci ya, secara cerita tuh solusi dan pemecahan masalahnya itu aneh banget. Secara penggambaran itu terlalu bocah menurut gue, kurang teenager, kurang mateng. Terus masih yang gue sebelin, tapi ini kayak perkara di Indonesia doang sih. Rating di Indonesia Marvel Eternals ini 13+. Yang mana kondisinya kayaknya 13+ di Indonesia sekarang gak ada adegan ciuman sama sekali. Ya Allah, yang gue sebelin tuh bukan adegan ciumannya dipotong, tapi di cutnya itu kasar banget, bener-bener najis dah. Lu kayak nonton film yang diedit sama bukan profesional anjir. Kayak bener-bener di-cut sekasar itu gitu. Ada beberapa scene adegan dimana Eternals-nya ciuman gitu ya kan. Di-cut sekasar-kasarnya, bener-bener sekasar-kasarnya. Ya Allah, kesel banget sumpah. Sebete-betenya kayak pas nonton, apaan sih kayak gitu. Kok gini banget gitu. Sekasar itu, bener-bener sekasar itu. Aneh banget. Rating 13+ di Indonesia tuh, aduh, please deh. Maksud gue kayak, ya anak 13 tahun juga udah ada yang ciuman kali. Biar kata begitu doang. Anyway, itu tadi yang gue keselin. Lanjut, yang gue suka film ini meskipun kesannya mikir atau agak lambat, tapi masih bisa dinikmati dengan santai, enjoy. Terus, ya kalau lu orang mau bawa adik-adik lu yang di bawah 15 tahun, bisa banget ya ini jadi film keluarga. Terus selain film keluarga, yang gue suka dari film ini tentunya kemegahan CGI dan screenplay-nya. Ini gokil banget. Benar-benar megah, mewah, keren lah pokoknya. Gue suka banget sih untuk hal itu. Terus di film ini tuh humornya ringan. Meskipun menurut gue bukan humor yang Asia gitu ya, tapi humornya universal deh, general. Humor-humor barat tapi yang bisa diterima semua kalangan gitu kan. Ada beberapa humor barat yang kayak The Simpsons itu kan cukup berat ya. Apalagi untuk anak 13 tahun atau 15 tahun ke bawah, The Simpsons itu sebenarnya humor-humor dewasa. Nah ini enggak. Ini humor-humor yang general dan cukup bikin kaget gitu, surprising di beberapa scene kayak what sambil ketawa-tawa. Bahkan humornya itu kebawa sampai di after credit. Nah buat lo orang yang belum nonton Eternal, saran gua seperti biasa jangan cabut dulu dari bangku tempat kalian duduk di bioskop, karena ada 2 after credits. Satu setelah credits film yang pertama, terus yang satu lagi di paling akhir. Di paling akhir itu creditsnya akan menunjukkan seperti biasa villain selanjutnya. Jadi gitu guys. Nah, buat lo orang yang udah nonton Eternals, mungkin mau sharing-sharing reviewnya ke gue, bisa DM gue di Instagram di @ersan56. Follow juga gue di situ karena gue biasanya update di Instagram di situ aja. Gue agak males sejujurnya manage lebih dari 1 akun, tapi gue nggak tahu, mungkin Movie Corner Indonesia kan membuat 1 Instagram khusus seperti podcaster lainnya. Ya kita lihat aja lah nanti. Kalau gue nggak males dan nggak sibuk. Sombong anjir gue. Ya itu dia. Anyway,
Eternals versi Movie Corner Indonesia. Semoga jadi rekomendasi yang bagus untuk lu orang nanti nonton di weekend. Karena gue sangat amat seneng ya, kemarin pas gue nonton itu bioskop tuh udah mulai rame guys. Like 75% udah boleh masuk. Dan ketika gue nonton kemarin hampir satu studio penuh. Mantap. Buat teman-teman yang nonton di bioskop, jangan lupa jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, meskipun udah boleh makan dan minum, tetap hati-hati dan pakai maskernya, bawa hand sanitizer sendiri. Jadi kalau habis makan masih bisa ngebersihin tangannya gitu. Karena gue bete banget kemarin ada beberapa oknum yang di bioskop dia udah selesai makan tapi nggak pakai lagi maskernya. Kan kita nggak ada yang tahu ya, gue jadi parno tuh sendiri. Untungnya gue besoknya antigen jadi ternyata aman. Tapi nggak tahu juga sih, inkubasinya kan 3 hari. Ya overall gue masih bisa upload podcast dan kayaknya gue aman. Nggak terpapar ya. Oke, itu aja dari gue. Semoga lu nontonnya nggak di streaming bajakan tapi di bioskop. Dan selamat kembali ke bioskop. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gue Ersan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.